Allah jawab doa kita dengan jawaban wait. Apa? Wait, tunggu. Apa? Allah mungkin tidak menjawab doamu di waktu yang cepat, tapi pastikan Allah akan menjawab doamu di waktu yang tepat. Bukan cepat, tapi tepat. Betul? Maka dalam hidup jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang bikin gak enak buat kita, karena boleh jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang akhlaknya paling baik, manusia sempurna yang tidak ada noda, tidak ada dosa. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Maka sudah sepantasnya lisan ini mengucapkan kalimat solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, Bunda, apa kabar? Sehat semua? Masya Allah, ini dari wajahnya kelihatan wajah calon ahli surga semua. Mudah-mudahan seperti ini kita dipertemukan di dunia, seperti ini nanti kita dikumpulkan di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, siapa di antara bunda yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Kayak banyak masalah ngacung tuh ya. Coba diulangi. Siapa yang doanya mau cepat dikabulkan? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mi apa? Ahilman, setiap manusia membutuhkan doa. Membutuhkan apa? Doa. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Betul? Maka percayalah, doa itu menguatkan hidupmu. Doa itu menenangkan hatimu. Dan doa itu menunjukkan jalan keluar atas setiap masalahmu. Pertanyaan selanjutnya, sering kali kami berdoa, tapi kami merasa bahwa begitu banyak doa yang kami panjatkan, tapi belum Allah kabulkan. Ada nggak yang merasa begitu? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu tuh? Ada. Bunda tuh ngerasa kayaknya semua kata-kata sudah habis keluar di mulut kita. Air mata mah geus banjir. Betul? Tapi kita ngerasa masih ada doa yang rasanya belum Allah kabulkan. Ada yang merasa begitu? Mohon maaf, rumusnya setiap doa itu pasti Allah kabulkan. Quran surat Ghafir ayat 60. Surat apa? Ghafir ayat berapa? 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan setiap doamu. Itu kata siapa? Kata Allah. Berarti mohon maaf, setiap doa dikabulkan atau tidak? Setiap doa Allah dengar tidak? Setiap doa Allah perhatikan tidak?
Setiap doa kita Allah tahu tidak? Maka bunda sayang, jangan pernah mengatakan bahwa banyak doa yang belum Allah kabulkan atau tidak Allah kabulkan. Shh. Bukan tidak Allah kabulkan, hanya mungkin kita belum tahu saja bagaimana cara Allah menjawab setiap doa kita. Betul? Lantas bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Ada 3 cara Allah menjawab setiap doa kita. Ada berapa? 3. 1, Allah menjawab yes. Apa? Allah menjawab ya, aku berikan sesuai apa yang kamu mau. Misal, ibu pengen punya kebahagiaan di rumah tangga, Allah kasih yang dikasih. Yang enggak aja. Betul? Tapi ada kebahagiaan di rumah tangga? Maka mohon maaf ya, kadang suka gemes sama orang yang bilang begini, rumah tangga aku mah enggak pernah bahagia. Sok pertanyaannya, emang dari awal nikah sampai sekarang nggak ada bahagianya gitu? Pasti ada kan? Hanya kadang mohon maaf, kita susah mencerna makna bahagia dengan semua ujian yang kita terima. Betul? Dan manusia mah gitu ya. Kalau nikmat ngerasanya dikit, kalau masalah ngerasanya. Betul? Aku banget nggak itu? Iya, bunda di rumah tangga, suami punya kelebihan tidak? Punya kekurangan tidak? Banyak kelebihannya apa kekurangannya? Bunda tuh pinter banget. Kalau bilang bunda tulis 5 kelebihan suami, pasti bunda mikir, apa ya, asa nggak ada. Tapi kalau ganti pertanyaannya, bunda tulis 5 kekurangan suami, pasti bunda nawar, kalau 10 boleh enggak? Ini kadang mohon maaf, bukan Allah tidak menjawab doamu, ada kok sebagian doa yang kamu panjatkan Allah kabulkan. Betul? Izin, dulu bunda sendiri pengen menikah, Allah kasih nggak pasangan? Itu dari siapa? Terus sekarang bunda udah punya pasangan, masih sering nyalahin pasangan? Bukankah dulu minta sama Allah pengen punya pasangan? Betul? Sampai kadang bunda suka ngeluh, ya Allah, apa nggak ketukar suami saya dengan suami tetangga saya? Bunda, oke lah, suami bunda mungkin muji pada satu bagian, tapi bukankah ada sesuatu yang pernah bunda minta dan Allah kabulkan? Betul? Berarti jangan pernah lupakan setiap pengabulan doa yang Allah hadirkan, karena Allah yang pertama menjawab doamu dengan jawaban yes, aku berikan sesuai dengan apa yang kamu mau. Betul? Yang kedua, cara Allah menjawab doamu dengan jawaban no. Apa? Tidak. Maksudnya apa? Allah memberi jawabannya sesuai dengan apa yang Allah mau. Berarti Allah tahu apa yang kamu minta mungkin gak baik, sehingga Allah berikan yang terbaik. Betul apa betul? Iya apa iya? Contoh, bunda sayang, ada anak kecil main pisau. Pisau itu benda tajam. Kalau dimainin sama anak kecil, berbahaya atau tidak? Kita tahu itu berbahaya, maka kita ambil pisau itu dan kita gantikan dengan mainan yang lain. Pertanyaannya, saat kita sebagai orang tua mengambil pisau itu, apakah itu tanda kita tidak sayang atau sayang sama anak kita? Sebagai orang tua kita bisa ngasih pisau itu, kita bisa membiarkan, betul?
Tapi kita tahu berbahaya, betul nggak? Kita ambil pisau itu, gantikan dengan mainan yang lain. Maka boleh jadi sama. Bunda meminta sesuatu, pengennya A, tapi Allah berinya B. Kenapa? Karena yang A itu nggak baik dalam pandangan Allah, dan Allah tahu yang B itu lebih baik. Makanya mohon maaf, kalau ada adik-adik saya yang ngerasa pernah dekat sama seseorang, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi ninggalin kita. Ada yang begitu, ada. Yang aku tuh selepas putus dari dia jadi nggak tahu arah pulang. Kenapa? Karena semua jalan yang aku tempuh selalu ada wajah dia, Ustaz. Di sudut kota Bogor ada wajah dia, Ustaz. Saya tanya, emang dia siapa? Caleg gitu. Jadi ada di mana-mana. Selepas aku berpisah sama dia, aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Kenapa? Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, ingat dia. Karena dia hanya butiran debu nasi itu, Ustaz. Lihat ayam goreng, ingat dia. Lihat kobokan. Undahlah, hidup nggak semenderita itu, betul? Makanya mohon maaf, kadang ada satu fase kita berharap sama seseorang, betul? Kita anggap dia jadi rumah, ternyata hanya singgah. Kita anggap dia jadi takdir, ternyata hanya hadir. Kita anggap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Kita anggap dia tulang punggung, ternyata tulang lunak. Allah mematahkan hatimu bukan ingin menyakitimu. Justru di balik patahan-patahan hati itu, Allah sedang menyiapkan cahaya agar engkau paham dia bukan yang terbaik untukmu. Status hari ini bagus juga itu. Maka bunda nanya kadang, Ustadz, benar Allah gantikan yang lebih baik? Betul. Maka izin ya bunda sayang, jangan pernah merasa ketika Allah ngasih satu hal yang menyakitkan di hidup kita, lantas Allah tak menyiapkan yang manis dalam hidup kita. Pasti ada yang manis. Hidup gak akan malam terus. Pasti ada apanya? Siangnya, betul? Hidup gak akan gelap terus, pasti ada terangnya. Lihatlah sisi terang itu. Dan kadang izin ya, biasanya titik cahaya itu makin kelihatan kalau semuanya udah gelap. Betul? Kalau bunda udah ngerasa semua sakit bunda rasakan, sudah ngerasa semua hal, Ustaz, udah. Mau meninggal aja Ustaz. Ujiannya ujung ke ujung. Diuji pasangan, udah. Diuji mertua, udah. Diuji anak, udah. Diuji teman, udah. Diuji tetangga, duit habis, orang ngehina kita, di belakang ngomongin kita. Ada yang begitu? Ada? Yang mana orangnya? Kayaknya semuanya bahagia kelihatan mah. Berat. Biasanya titik cahaya itu kelihatan kalau semua sudah gelap. Dan di situ Allah sedang berikan kebaikan. Betul? Jawaban yang kedua, no. Allah berikan yang terbaik dalam pandangan Allah. Ada jawaban yang ketiga. Allah jawab doa kita dengan jawaban wait. Apa? Wait. Tunggu. Apa? Allah mungkin tidak menjawab doamu di waktu yang cepat, tapi pastikan Allah akan menjawab doamu di waktu yang tepat. Bukan cepat, tapi tepat. Betul? Maka dalam hidup, jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang bikin gak enak buat kita, karena boleh jadi setelah ini ada banyak kebaikan. Betul? Dulu kita bilang, ya Allah kenapa begini? Sekarang kita bilang, ya Allah untungnya bumi masih berputar.
Dulu kita bilang ya Allah kenapa begini, nanti kita bilang ya Allah untung dulu begitu. Betul apa betul? Jawab. Bukankah Bunda setelah disakiti doa belum dikabulkan, doanya makin panjang? Betul? Bisa tahajud tiap malam? Betul? Doa bisa nangis, sujud lebih lama, Bunda bisa taklim? Betul? Makanya kadang rasa sakit itu penting untuk membuatmu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Gak pernah tahajud jadi, gak pernah ngaji jadi, yang hebat belum azan udah sholat, maksudnya udah standby gitu, udah persiapan kan, iya kan? Maka percayalah Allah selalu menjawab doamu dengan 3 jawaban. Yang pertama apa? Yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu minta. Betul? 2 apa? No, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Yang ketiga, wait, tunggu. Allah akan berikan, mungkin bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Curhat yuk. Ayo. Jadi curhat dong. Jadi lupa. Yeah. Baik AA, silakan. Mau sedikit bercerita di sini. Namanya siapa? Bu Wiwin. Ibu Wiwin. Saya tinggal di Bogor. Belum apa-apa udah nangis. Mau sedikit bercerita. Di bulan Januari tanggal 14 2024 saya kehilangan anak saya. Anak saya wafat dan kejadiannya itu sangat mendadak karena kecelakaan dan meninggal di tempat. Pas saya tahu anak saya meninggal, hancur hidup saya. Setelah saya melihat jasadnya terbujur kaku, di situ saya hampir tidak sadarkan diri. Anak laki-laki satu-satunya, harapan saya, kebanggaan saya. Almarhum wafat pada usia 21 tahun. Begitu banyak kenangan yang sudah kita jalani. Saya melahirkannya, merawat dengan penuh kasih sayang. Tapi ternyata Allah menitipkan anak saya hanya sampai 21 tahun. Setelah saya tahu anak saya wafat dan sudah tidak tertolong, saya sadar ini takdir dari Allah. Ini bagian hidup saya dan ujian hidup terberat adalah hidup saya. Saya sadar, dari situ saya tersadarkan, saya istighfar, saya mandikan, saya kafani. Tidak saya tinggalkan saya sendiri. Saya masih sering menangis di kala keramaian. Dan ketika rasa rindu itu datang, air mata gak bisa tertahankan. Bahkan sampai sekarang saya kalau mendengar suara ambulan itu selalu menangis. Trauma. Karena saya harus membawa jenazah anak saya dari rumah sakit sampai rumah. 9 bulan berlalu, hari demi hari ketenangan itu sudah mulai ada. Alhamdulillah saya sudah mulai tenang. Ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya menerima takdir dari Allah. Tapi dikala saya sedang rindu, rasa sakit dan rasa menyalahkan kepada si yang membawa mobil itu terus menghantui saya. Jadi dia itu kecelakaan di belakang supir. Nah itu sering terjadi dalam diri saya, menyalahkan si pembawa mobil. Dan sampai saat ini sering dalam hati saya itu berkecamuk, gara-gara kamu saya harus kehilangan anak. Gara-gara kamu saya harus kehilangan harapan saya, anak laki-laki saya satu-satunya. Dan saya masih sering menangis, Ustaz. Apakah rasa sedih yang berkepanjangan ini
akan membawakan dampak dosa buat saya, karena seperti saya itu tidak menerima takdir ya. Saya terima insya Allah. Pada saya melihat jenazah anak saya di depan jasa. Allah ampuni semua dosa-dosa abang, karena saya tahu keridhaan almarhum. Tapi rasa sedih ini, menghilangkan rasa sedih ini yang sulit sekali saya hilangkan. Saya melihat kamarnya, bahkan melihat piring kesukaannya, saya masih sering nangis. Yang kedua, doa atau amalan apa untuk meringankan? Saya berharap Allah menjauhkan dari siksa kubur Ustadz. Tapi anak saya sudah 21 tahun. Mungkin di 21 tahun itu mungkin sudah ada dosa yang dia lakukan. Amalan apa yang bisa meringankan azab kuburnya? Dan doa apa yang bisa membuat saya tenang dan bisa menerima takdir ini yang seikhlas-ikhlasnya, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana? Alhamdulillah sekarang sih udah kuat, udah bisa menjalani kehidupan seperti sebiasa. Saya udah beraktivitas, tapi dikala ini loh teh, kalau rasa sakit itu dikala saya ingat anak saya meninggal karena kecelakaan, penyebabnya ada penyakit yang lain, itu membuat kadang-kadang hati saya itu nggak nerima, dan rasa sedih dan rasa rindu itu nggak pernah hilang dan berkurang sedikit pun. Itu namanya juga kehilangan orang yang disayangi ya, AA dan juga ibu-ibu di sini. Semua dari kita pasti pernah kehilangan orang-orang yang mungkin kita cintai, kita sayangi, apakah itu orang tua, saudara, keluarga, pasangan, atau anak, dengan caranya masing-masing. AA, mohon dijawab, dibantu untuk mencerahkan. Baik, Masya Allah. Kita berikan semangat buat Bunda Wiwin yang sudah bertanya. Bunda, anak yang ditinggal seorang ayah disebut dengan anak yatim. Anak yang ditinggal ayah dan ibunya disebut dengan anak yatim piatu. Pertanyaannya, kenapa orang tua yang ditinggal oleh anaknya tidak ada namanya? Itu menggambarkan rasa sakit yang sangat dalam, sampai tak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaannya, sampai tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan apa namanya, karena sakitnya begitu dalam. Kehilangan anak, harapan, kebanggaan, pasti orang tua tuh sudah berpikir panjang. Anak saya bakal jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apalagi ini anak laki-laki. Yang biasanya anak laki-laki dekat dengan sebelah ibunya. Pasti ada rasa yang begitu kuat antara seorang ibu dengan anak laki-laki. Yang paling bikin sedih, anak laki-laki ini wafat di usia yang sangat masih muda, 21 tahun. Tentu tidak mudah untuk berkata-kata, tapi Bunda Wiwin percayalah, kan waktu terbaik untuk pertemuan kita selanjutnya. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Setuju? Kita dengan orang yang pergi meninggalkan kita hanya beda take off-nya saja. Ahilman sejak kecil anak yatim. Saya pernah ada di fase sama dengan Bunda Wiwin, menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir. Ya Allah, kenapa Engkau ambil usia orang tua saya di saat saya masih kecil? Kenapa ya Allah?
ketika saya kecil, di saat dulu saya masih butuh orang tua saya, masih pengen disayangi sama orang tua saya, sampai saya tersadar, Hilman, kamu bukan berpisah, hanya beda waktu take off-nya saja. Kalau tujuannya sama-sama surga, ketemu lagi atau tidak? Kalau ditanya, gimana cara menggantikan, melupakan? Sulit. Pasti sulit. Makin berusaha lupa, bukan tambah lupa, tapi malah tambah ingat. Kesel. Kadang kita sering mengulang, coba dulu dia nggak pergi. Coba dulu supirnya benar bawa mobilnya. Coba dulu saya nggak ngizinin dia keluar rumah. Semua akan kita ingat-ingat, betul? Padahal mohon maaf, untuk semua yang sudah terjadi, kata Nabi, katakan qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ulangi, sekali, jamaah sekali. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Lebih keras, qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah, dan Allah berkehendak atas terjadinya. Jawab, kita sayang gak sama anak kita? Allah sayang gak sama anak kita? Kira-kira lebih sayang kita atau lebih sayang Allah? Bunda Wiwin sayang gak sama anaknya? Allah sayang gak sama anak beliau? Percayalah, Allah yang menciptakan anak kita, maka yakinlah Allah paling sayang sama anak kita. Bunda Wiwin mengatakan enggak, harusnya beliau masih hidup, masih ada. Nyatanya Allah yang lebih sayang telah mengambil beliau, betul? Maka setelah ini Bunda Wiwin terus belajar ikhlas, walaupun sulit. Ada 4 tingkatan ikhlas, sering bilang ini. 1, tahu ikhlas. 2, paham ikhlas. 3, bisa ikhlas. 4, biasa ikhlas. Ada berapa? 1, tahu ikhlas. 2, paham ikhlas. 3, bisa ikhlas. 4, biasa ikhlas. Jawab yang keras. Tahu ikhlas? Pernah kita bahas tentang ikhlas? Ikhlas itu artinya membersihkan hati agar semua yang terjadi diserahkan kepada siapa? Tahu ikhlas? Paham ikhlas? Paham. Bisa ikhlas? Bisa ikhlas, nanti tahapannya harus ketemu fase seperti Bunda Wiwin. Udah lama biasa ikhlas, nanti lama-lama semua akan kita kembalikan kepada Allah, betul? Dan Bunda Wiwin, anak Bunda telah wafat, tapi pahalanya akan terus mengalir. Gimana caranya? Ada 3 yang dirindukan oleh orang yang telah wafat. 1, doa dari kita yang masih hidup, betul? 2, kebiasaan baik yang dilanjutkan oleh kita yang masih hidup. Jadi kalau putranya Bunda Wiwin punya kebiasaan baik, lanjutkan oleh kita agar jadi jariah yang terus mengalir. Dan yang ketiga, sedekah atas nama orang yang telah wafat. Maka kalau ada rezeki, niatin. Misalnya ada satu tempat, misalnya karpetnya masjid itu kurang baik, Bunda Wiwin bisa beli karpet, niatin sedekah atas nama anak, maka selama itu karpet dipakai, pahalanya mengalir untuk anak Bunda Wiwin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, aplaus untuk beliau. Mudah-mudahan tetap semangat menjalani hari-hari ke depannya. Curhat yuk. Hayo. Saya single mom. Single mom, meligaya. Single mom bahasanya. Oke. Nama saya Wilda. Wilda. Ya.
Bu Wilda, silakan. 5 tahun saya ditinggal suami saya. Kemana? Iya, Suami teh kemana? nggak tahu pokoknya menghilang begitu saja. Oh, menghilang. Ya, terus ada kabar dia udah nikah. Dan akhirnya terakhir ini dia tahun ini dia meninggal dunia. Datang lagi tapi meninggal dunia. Datang tapi meninggal dunia. Gimana ceritanya? Dia teh datang tapi meninggal dunia. Ya, karena dia kan sakit. Gimana? Tadinya kan di Palembang, Pak. Oh. Ya, di Palembang. Terus dia balik lagi dengan kondisi sakit. Iya. Ya, Oh, dia teh balik tapi belum meninggal. belum. Berarti tapi sakit. Ya, Rada siun tadi teh. Datang meninggal. Datang dalam keadaan sakit. ya. Mbak Wilda terima suami waktu itu datang? Enggak. Enggak. Karena bagi saya ya udah masa lalu ya masa lalu. Oh, bagus. Terus Dalam 5 tahun itu saya kan berjuang sendiri ya. Sampai saya keponis sakit kanker. ya Allah. Kanker stadium 3. Di situ yang saya bingung gitu kan. Sedangkan anak saya masih kecil. Sampai saya berhenti bekerja untuk ada biopsi operasi. Dan sekarang ini saya juga punya anak yang cukup SMP ya, dewasa, puber. Dia tuh kondisinya ya labil, makanya saya bingung di kondisi itu tuh yang semua sepenuhnya di saya, sedangkan orang tua saya pun sudah tidak ada sama sekali. Kakak saya udah pada meninggal, jadi saya hidup sendiri. Dari keadaan itu saya bingung. Saya harus apa gitu. Kadang saya tuh manusiawi yang ya Allah kan yang saya tuh harus apa. Saya ngelihat lagi saya nyerah, ya Allah saya nyerah. Saya lihat anak saya yang paling kecil saya lihat. Tapi saya harus berjuang demi dia. Saya harus bisa. Sedangkan saya pemikirannya mereka anak yatim, berarti sepenuhnya tanggung jawab saya. Tapi saya Dengar barusan Ibu Wilda cerita, kita yang punya masalah tuh kayaknya nggak ada apa-apanya ya. Iya Pak ya. Beliau diuji dengan suaminya, hilang. Hilang. Coba, ibu masih ada suaminya, mau dihilangkan. Berarti bunda yang sering ngeluh dengan suami teh mohon maaf, masih mending suaminya ada, betul? Beliau mah hilang. Hilang entah kemana. Ada kabar nikah lagi, terus sakit datang lagi, belum lama meninggal. Antara mau sedih atau ketawa ini teh. Tapi ujiannya luar biasa. Betul apa betul? Beliau tadi hebat. Saya memilih tidak kembali karena tidak ingin merawat sakit hati yang pernah dirasakan. Betul? Bagus. Itu barangkali yang ingin menguatkan kita, karena ada orang yang untuk melupakan teh harus berpisah. Ditutup semua pintu-pintu yang membuat dia akan ingat lagi gitu. Betul? Kemudian beliau sekarang merasa khawatir dengan anak. Beliau juga tumbuh sebagai anak yatim. Sekarang berarti juga anak beliau yang sudah puber tadi itu, yang udah remaja juga jadi anak yatim. Makanya beliau disebut dengan single mom, rada halusnya, single mom. Nah maka Ustadz, gimana sikapnya Bunda Wilda? Jangan menyerah ya. Karena Allah tidak mungkin meletakkan satu masalah sama kita kecuali Allah tahu kita mampu melewatinya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin meletakkan satu hal dalam hidup kita melebihi batas kemampuan kita. Berarti beliau sekarang jadi single mom. Yakin Allah, yakin gak beliau kuat dengan semua itu? Yakin. Jangan lemah. Allah aja yakin, masa kita gak yakin? Betul? Surat Ali Imran ayat 193. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan patah, jangan putus asa, jangan sedih. Sesungguhnya engkau itu orang yang Allah angkat derajatnya jika engkau orang beriman. Maka pesan dari AA, Bunda Wilda, hadirkan Allah dalam membesarkan anak. Kemampuan kita ada batasnya. Betul? Tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Doa sama Allah. Bunda tetap ikhtiar jalani hidup. Di belakang Bunda ada banyak orang yang hari ini harus Bunda besarkan. Anak-anak. Sakit kanker. Beliau Ustaz juga secara pribadi sakit kanker stadium 3 tadi ya. Sekarang kondisinya sudah lebih baik. Proses pengobatan. Kanker hati. Kanker hati. Iya. Udah kan semuanya kan bentuk hati itu ada 8 kotak. Yang udah terkena 6 kotak. Ya. Bunda sayang, Allah itu menguji kita tujuannya 2 hal. 1, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Betul? 2, Allah sedang mengangkat derajat hidup kita. Semoga sakitnya jadi penghapus dosa-dosa kita. Dan semoga besarnya ujian di dunia kelak meringankan hisab di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seseorang diberatkan ujiannya di dunia kecuali Allah sedang ringankan hisabnya nanti di akhirat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bunda Wilda agar tetap semangat menjalani hidup insya Allah.